Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Pak Helmi Yuswandana, dalam materi teknik pemesinan puput. Untuk awal kelas 2 ini, saya akan sedikit mereview ya beberapa hal ketika kalian melaksanakan praktek selama di kelas 1 kemarin, dan juga akan ada beberapa materi baru yang harus dan wajib kalian pelajari karena nanti akan sangat berpengaruh kepada pekerjaan kalian atau praktek kalian ketika kalian di bengkel. Tidak hanya sebagai bekal untuk praktek, di kelas 11 ini kalian juga nantinya akan melaksanakan prakrin jika kondisi pandemi ini akan segera berakhir ya. Pak Elmi doakan semoga kalian di rumah selalu sehat, selalu menjaga kebersihan, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita akan mulai materi ini dengan sedikit mereview beberapa kekurangan ketika kalian praktek selama di kelas 1 kemarin ya. Yang pertama, yang sering saya jumpai ketika kalian praktek, kesalahan pada saat kalian penjepitan pahat atau alat potong pada mesin puput ya. Ya, nah, kesalahan yang awal atau yang banyak terjadi, kalian menjepit pahat kalian terlalu panjang, ya, terlalu panjang atau terlalu pendek. Jika pahat yang kalian jepit terlalu panjang seperti ini, maka ketika dia menahan beban atau ketika terjadi gesekan antara benda kerja dengan ujung pahat, dia akan terjadi gerakan naik turun yang memang tidak terlihat ya. Tapi hasilnya nanti terlihat ketika hasil bubutan pada benda kerja dia tidak halus ya, bergelombang, dan resiko pahatnya akan cepat patah atau tumpul ya. Jadi jangan terlalu panjang ya, jangan terlalu panjang. Nah, ini yang benar. Panjang pahat yang keluar seperti yang kalian lihat di kolom ini minimal sepertiga dari panjang total. Sepertiga itu berapa, Pak? Contoh, ya, jika panjang pahat 30 cm, maka panjang pahat yang keluar di sini harusnya 10, karena sepertiga dikali 30 adalah 10. Ya, jadi minimal sepertiga dari panjang total. Maksimalnya berapa, Pak? Tidak boleh lebih dari setengah panjang ya. Kalau kalian yang bagian pahat yang keluar ini lebih dari setengah panjang pahat, maka ketika dia menerima beban pada saat penyayatan, pahatmu akan mudah patah. Itu yang pertama ya. Jadi panjang pahat yang kalian pakai untuk penyayatan itu lebih panjang atau bahkan sangat pendek, hanya keluar ujungnya saja. Kalau keluar ujungnya risikonya apa, Pak? Ketika nanti kalian melakukan penyayatan, maka beban yang diterima oleh pahat ini juga akan terlalu berat. Nah, terlalu berat sehingga hasil yang diperoleh dari penyayatannya dia akan bergelombang dan kasar. Nah, ini yang benar ya. Jadi panjang pahat minimal sepertiga dari panjang total. Itu yang pertama. Yang kedua, setting ketinggian pahat. Nah, kalian lihat di sini, ini posisi yang salah. Loh, Pak, kok salah? Bukannya pahat itu setinggi senter. Betul, kalau tingginya ini memang pas dia setinggi senter. Tapi kalian lihat lagi, bagian ganjal pahatnya untuk men-setting setinggi senter ini tidak rata. Ya. Kalian lihat plat-plat tipis di sini, panjangnya tidak rata, bahkan di tengah ini terlalu pendek. Hal ini nanti sama ketika kalian menjepit pahat, panjangnya terlalu panjang. Dia tidak akan rata tegangan yang diterima pahat akibat beban kerjanya. Sehingga
mudah patah satu, yang kedua hasilnya tidak rata. Yang kedua ini, beberapa dari kalian kemarin masih sering menggunakan plat yang tidak rata atau plat melengkung. Kalau memang plat yang kalian gunakan sebagai ganjal itu melengkung, maka pastikan ketika kalian mengikat baut pengikat ini, membuat plat ini bisa rata dengan pahatnya. Kalau masih seperti ini, resikonya ketika jangankan sebelum bekerja, ketika kalian mengencangi pahatnya, dia bisa patah di dalam. Itu ya yang dua yang kemarin banyak sekali saya masih sering jumpai ketika kalian praktek. Ya. Usahakan plat ini rata dan sejajar, ya. Seperti contoh di bawahnya. Nah ini, platnya sejajar, panjangnya, tidak melengkung, dan tidak ada yang terlalu panjang, tidak ada juga yang terlalu pendek. Ada lagi yang sering saya jumpai, plat yang kalian pakai ganjal, itu dia ikutan keluar dari toolbox-nya. Padahal ini tidak boleh. Ya. Harusnya tidak boleh. Harusnya plat pengganjal ini tidak boleh lepas dari, atau tidak boleh terlalu keluar dari toolbox. Ya. Itu ya dari beberapa kesalahan kemarin selama kalian praktek di kelas 1 yang paling sering saya jumpai ada di situ. Baik, kita masuk kepada materi baru, atau mungkin kalian sudah dapat pada saat teori kejuruan di kelas. Saya hanya mengulangi saja di sini dan menekankan untuk kalian bagaimana cara menentukan parameter pemotongan atau cutting speed. Rumusnya CS Pi kali D kali N, titik di sini adalah kali ya, dibagi dengan 1000. CS, kalian lihat CS di sini kodenya dengan arah panah ke dalam. Artinya CS cutting speed, gerakan atau kecepatan penyayatan. Kecepatan penyayatan berapa kecepatan sayat yang kalian butuhkan untuk benda dengan diameter sekian, dan berapa putaran mesinnya, ini yang kita hitung dengan rumus ini. Di mana CS adalah kecepatan potong, satuannya meter per menit, N kecepatan putaran mesin, RPM rotasi per menit atau putaran per menit, D diameter benda, ya diameter benda, 1/1000, 1 mm sama dengan 1/1000 meter, maaf ya. 1 mm sama dengan 1 dibagi 1000 untuk konversi ke meter. Nah, diameter ini, kalau kalian lihat di sini, yang kita pakai adalah diameter bahan atau benda atau material. Tapi dalam pekerjaan tertentu, misalkan bor, yang kita hitung CS di sini, diameternya kita pakai diameter bor, bukan diameter benda. Nah, intinya jika diameter bahan atau bor itu besar, ya, lebih dari 1 inci atau 1 inci itu 25,4 mili ya, putarannya tidak boleh terlalu kencang. Jika ukuran benda atau bor di bawah dari 1 inci atau 25,4 mili, maka putarannya boleh semakin kencang. Ya. Saya ulangi, diameter benda atau bor besar berarti putaran mesinnya pelan. Diameter bor atau benda kecil berarti putaran mesinnya boleh kalian setting dengan putaran yang agak kencang. Bagaimana cara penerapan perhitungannya, Pak? Nih ya, nanti faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya RPM. Yang pertama, material benda kerja, dalam hal ini diameter. Ya. Material alat potong, pahat, ini juga sangat mempengaruhi besarnya putaran mesin. Kondisi mesin, ini juga diperhatikan apakah kondisi mesinnya masih fit atau sudah mulai bermasalah. Nah, ini nanti juga akan mempengaruhi berapa sih putaran
mesin yang sebaiknya kita gunakan. Yang ketiga, yang keempat, pencekaman. Nah, pencekaman benda. Jadi pencekaman di sini selain benda juga bahannya tadi. Ketika pencekamannya tidak sesuai atau ada yang salah, maka jangan menggunakan RPM yang terlalu kencang karena risiko kecelakaan kerjanya nanti sangat tinggi. Ya. Ini contoh perhitungan kecepatan. Perhatikan baik-baik ya. Baja lunak dengan diameter 32 mm dipupuk dengan CS 30 meter per menit. Tentukan berapa putaran mesinnya atau N putarannya. Pakai rumus yang tadi, kita masukkan satu persatu. Di mana CS adalah 30, Pi 3,14, kita pakai 3,14, diameternya 32, dan N yang kita cari dibagi 1000. Kita uraikan 1000 ini, kita geser ke kiri, kita kalikan dengan 30. Yang ini tetap Pi dN. Hasilnya kita hitung di sini 30.000 sama dengan hasil perkalian 3,14 dikali 3, 2 dikalikan N, hasilnya 100,48 kali N. Nah, tinggal kita mencari N. N sama dengan 30.000 dibagi 100 per 48, 100,48 ya. Hasilnya ketemu N 298,5 rpm. Nah, begini cara perhitungannya ya. Jadi kita masukkan rumus, kita masukkan satu persatu. Langkah yang ketiga kita geser. Ya, kita geser yang di bawah ini 1000 kita geser ke kiri. Terus ini tetap, ya, tetap hasilnya di sini sama hasil perkalian antara 3,14 dikalikan 32 dikali N, tetap N kita pindah ke depan, 30.000 kita pindah ke belakang, dibagi dengan hasilnya ini. Ketemunya 298,5 rpm. Berarti ngaturnya berapa Pak kecepatannya? Kalian cari pada tabel kecepatan di mesin ya, yang mendekati dengan 298,5. Masing-masing mesin mungkin tingkat kecepatannya berbeda, tapi tidak masalah, meskipun yang mendekati itu selisih 10-20 tidak masalah. Ya, jadi intinya ketemu putaran RPM untuk benda dengan diameter 32 yang akan dipupuk dengan 30 meter per menit, ini adalah sekian. Maka kalian cari di tabel. Ya, di tabel. Mana setting speed yang sesuai dengan putaran mesin di sini. Boleh di bawahnya Pak? Boleh, tapi jangan terlalu rendah, ya, jangan terlalu pelan. Selisihnya jangan terlalu banyak dari hasil perhitunganmu. Itu ya. Jadi soal ini biasanya sering keluar di ujian nasional atau ujian-ujian teori kejuruan. Diingat-ingat perhitungan ini. Nah, pembubutan ulir. Sebelum kita masuk materi, saya akan jelaskan sedikit karena kenapa dari tahun ke tahun ketika saya tanya ulir itu ada berapa jenisnya, mereka selalu menjawab 2 Pak. Apa? Ulir luar dan dalam. Saya luruskan di sini ya. Jadi yang kalian baca pertama ini ulir segitiga, trapesium, buttress, radius segi 4. Ini profilnya, ya, profil atau bentuk ulirnya. Bentuk ulir segitiga, trapesium, buttress, radius sampai segi 4. Nah, kalau kalian jawab ulir luar dan ulir dalam, Pak, berarti itu adalah dilihat dari posisi ulir. Apakah itu ulir diameter luar atau ulir diameter dalam. Itu baru bisa dikatakan posisi, bukan bentuk. Nah, kalau bentuk, itu ada 2. Yang pertama, untuk jenis ya, ada 2. Yang pertama ulir metris. Segitiga dengan sudut puncak 60. Dan semua dimensi, termasuk diameter, panjang, dan lain-lain masih dalam satuan metris. Metris adalah milimeter, meter ya. Itu yang kita pakai untuk metris. Simbolnya seperti ini, M. Jika
pada gambar kerjamu ada dimensi dari benda kerja yang terdapat ukuran seperti contoh M8 kali 1,5, artinya ulirnya atau benda tersebut dikerjakan dengan ulir metris diameter 8 mm dan pitch 1,25 mili. Pitch itu apa, Pak? Pitch itu kisar. Kisar itu apa, Pak? Kisar adalah jarak antara dua puncak ulir. Dua puncak ulir, misalkan ini ulir dengan ulir. Nah, jarak antara kedua puncak ulir di sini, ya, antara tengah jari dengan tengah jari ini yang dinamakan kisar. Kadang ada beberapa simbol tanpa disertai dengan kisarnya. Seperti contoh M8, M10, M12, M6. Nah, ulir-ulir tersebut ulir pokok. Kalau M6 berapa Pak kisarnya? Diingat-ingat. M6 kisarnya kalau tidak disertai dengan ketentuan kisar di belakangnya, bisa dipastikan M6 itu kisarnya adalah 1. M8 kalau tidak ada kali 1,25 atau 1,5 di belakangnya berarti M8 kisarnya adalah 1,25. M10 kisarnya 1,5 kecuali dia di belakangnya disertai dikali 2 atau dikali 1 atau dikali 1,25. M12 berarti kisarnya 1,75. Nah, beberapa ulir ini nanti harus sampai ingat-ingat. Karena kenapa? Biasanya dalam gambar kerja yang diberikan oleh guru-gurumu nanti akan disertai dengan kode-kode yang memang sengaja tidak disertakan. Seperti tadi M6, M8. Nah, kalian pasti akan bingung, ini piro Pak kisari. Nah, yang saya jelaskan tadi diingat-ingat betul. Itu ya. Yang kedua adalah ulir Whitworth. Whitworth Standard Treat. Ulir segitiga sama dengan sudut puncak 55. Bedanya dengan metris, kalau metris tadi 60, kalau Whitworth 55. Dan seluruh dimensi dalam satuan British atau inci. Masih ingat 1 inci berapa mili? Betul, 25,4 mili. Inci biasanya dalam orang di bengkel atau di workshop itu biasanya kita tidak menyebut inci. Nah, biasanya umumnya kita ngomong dim. 2 dim, setengah dim, 3/4 dim. Nah itu piro Pak kira-kira Pak? Nah kalikan saja kalau memang 3/4 dim, berarti 3/4 dikalikan 25,4. Ketemu nanti hasilnya diameternya berapa. Ya, jadi yang kalian jadikan patokan 1 dim adalah 25,4. 1 dim berarti 1 inci. 1 inci sama dengan 25,4 mili. Nah, simbolnya berbeda dengan metris. Simbol dari ulir ini adalah W. Agak rumit cara pembacaannya. Contoh ya, W3/8 inci. 3/8 inci kali 20 TPI. TPI bacanya TPI ya, artinya ulir Whitworth dengan diameter 3/8 inci. Nah, berapa milimeter 38 inci ini tadi, seperti yang saya bilang sebelumnya, dikalikan dengan 25,4. Dan terdapat 20 treat per inci. Jumlah puncak ulir tiap jarak 1 inci. Jadi tiap 25,4 mili, dia ada 20 puncak ulir. Artinya gitu. Ya. 1 inci itu dia terdiri dari 20 puncak ulir, puncak atau sudut segitiga puncaknya itu ya. Itu artinya ya, memang agak rumit, lebih enak pakai metris, settingnya juga lebih enak, ngitungnya juga lebih mudah, tapi ini wajib kalian ketahui, dan wajib kalian harus bisa membaca apa sih simbol ini artinya, ya. Karena nanti terkait pada saat kalian diberikan gambar kerja job sheet kalian ketika praktek. Itu ya. 3/8
inci terdapat 20 puncak tiap 1 inci. Itu untuk contoh penulisan ulir Whitworth. Langkah-langkah pembubutan ulir. Yang pertama, tentukan jenis mesin bubut yang sesuai untuk mendapatkan kisar. Nah, setiap mesin bubut di situ ada tabel ya. Tabel di situ dia disertai bagaimana cara men-setting tuas-tuas atau tombol-tombol untuk pengerjaan penguliran. Ya. Jadi kalian lihat di tabel itu apakah ada kisar yang kalian akan kerjakan di situ. Kalau ada, tinggal melihat setting pahatnya atau setting pekerjaan ulirnya di mana dengan cara memutar tombol-tombol yang sesuai dengan tabel nanti. Yang kedua, siapkan benda kerja sesuai dengan diameter luar ulir atau diameter dalam ulir. Ya. Diameter luar ulir, kalau M8 berarti diameternya wajib 8. Ya, kalau diameter dalam, berbeda. Ya, berbeda. Ingat-ingat, Pelmi ngomongin, contoh, ulir dalam M10 kali 1,5. Berarti sebelum kalian ulir, maka benda kerja yang akan kalian bubut atau kalian tap atau kalian kerjakan ulir dalamnya harus kalian bor dengan bor 8,5. Loh Pak, kok 8,5 Pak? Caranya M10 kali 1,5. Diameter 10 dikurangi dengan kisarnya. M6 kali 1 berarti berapa bor dalamnya? Betul, 5 mili. Dari mana? 6 dikurangi 1. Ingat-ingat dulu ya, sampai nanti kelas 12. Pasang benda kerja dengan baik. Pastikan pencekaman benda kerja ini benar-benar kuat. Mencegah ketika nanti pekerjaan ulir beban kerja yang diterima oleh benda terlalu berat, ketika kalian mencekamnya kurang kencang atau kurang baik, maka bendamu bisa terjadi resiko mencelat atau terlepas dari caknya. Setel pahat ulir dan eretan pada posisi yang benar sesuai dengan yang saya terangkan di awal tadi ya. Pahat tidak hanya pahat rata, pahat ulir dan eretan pastikan pada posisi yang benar. Boleh pakai alat bantu Pak? Boleh. Kalian boleh memakai mal ulir. Jadi penggunaannya mal ulir, ada sudutnya, kalian paskan. Nah, sudut yang ada di mal ulir nanti kalian masukkan ya. Kalian masukkan sudut pahatnya sesuai dengan sudut yang ada di mal ulir, kalian pepetkan. Kalau sudah rata, berarti settingmu sudah betul. Ya. Tentukan kisar dengan mengatur tuas-tuas pada gearbox. Kembali ke nomor 1 tadi, dilihat dulu pada tabelnya itu ada enggak kisar yang kalian akan kerjakan. Kalau tidak ada, cari mesin yang ada. Ya, karena nanti hubungannya dengan nomor 5. Beri batasan panjang bagian benda kerja yang diulir. Kenapa harus diberi batasan? Berjaga atau jagani atau jaga-jaga ketika terakhir kalian melakukan ulir, dia ada gerakan bebas ketika kalian matikan. Nah, gerakan bebas ketika tombol atau tuas on off bubut kalian matikan, bahan ini masih bergerak 1 putaran atau setengah putaran. Nah, kalau melebihi panjang yang atau batas panjang yang kalian tentukan, takutnya nanti pahatnya nabrak sama dimensi belakang bendanya. Akhirnya apa? Posisi pahat pertama dia masuk dan setelah dia nabrak dia akan berbeda. Kalian akan nyeting lagi nantinya. Kalau nggak disetting kenapa Pak? Ulirmu nggak jadi. Ya, ulirmu akan jadi, bisa jadi ulirmu akan jadi halus. Ya, jadi halus. Makanya beri batasan panjang sebagai apa? Beri batasan panjang untuk berjaga-jaga ketika pahatmu tadi melebihi batas panjang yang ditentukan dan dia ada gerakan bebas, takutnya nanti nabrak. Itu ya. Cek kembali. Kalau sudah sekiranya kalian merasa ulir sekalian sudah jadi, boleh kalian cek dengan pitch gauge. Pitch gauge apa?
mal ulir, ya, atau suri ulir. Di situ banyak sekali, mulai kisar 1, mulai kisar 0,5, sampai pada Whitworth. Kalian pilih kisar yang sesuai, ambil satu bilah, kalian tancapkan pada ulirnya. Jika antara bilah suri ulir dengan diameter benda yang kalian ulir ini tidak terdapat cahaya atau rapat, berarti ulirmu sudah jadi. Kalau masih ada jarak antara bilah ulir dengan ulir yang sudah kamu kerjakan, berarti ulirmu masih kurang. Perlu beberapa sayatan lagi. Caranya gitu. Nanti lebih jelasnya ketika kalian sudah di bengkel akan saya tunjukkan bagaimana caranya mulai men-setting sampai mengerjakan kembali ulir yang sudah jadi. Ya. Sementara ini kalian ingat-ingat atau kalian screenshot boleh, atau kalian putar lagi video ini boleh sampai kalian paham. Ya, terserah enaknya menurut kalian seperti apa, monggo. Ya, kami tidak membatasi. Nah, yang ini harusnya lakukan pembubutan ulir dengan benar. Kenapa? Karena kalau enggak benar ulir pasti enggak akan jadi. Makanya tadi batasan panjang, setting kisar dengan tuas itu harus sesuai dengan apa yang akan kalian kerjakan, ya, atau ukuran ulir yang akan kalian kerjakan. Cek ulir yang telah dibuat. Balik lagi ke poin nomor 7 dengan suri ulir. Ini ya, video ini nanti sebagai contoh bagaimana caranya setting tombol-tombol ulir ketika kalian mau melakukan pekerjaan ulir. Untuk setting setelah video ini, ya, mungkin kita bisa mempraktekannya langsung ketika nanti kita di bengkel, kalau memang sudah mulai praktek. Tapi kalau belum praktek, nanti akan saya lanjut di video selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya melalui daring ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini, kalian lihat dulu video berikut sebelum saya akhiri ya. 4 tombol di bawah digunakan untuk pekerjaan ulir dan otomatis. Kita ambil contoh di sini ada E2. Maka kita lihat tombol ini E2. Dan di sini ada M2. Digunakan M untuk pekerjaan ulir, sedangkan S untuk penyayatan otomatis. Berarti kalau ada tombol E2 dan M2, maka kita cek pada tabel di sini E2 dan M2. Ketemunya 1,75. Di sini ada metric treat pitch list, artinya tabel pitch untuk pekerjaan ulir. Pitch adalah kisar. Berarti E2 dengan M2 tadi kisarnya adalah 1,75. Itu tabel atas. Tabel yang bawah digunakan untuk ulir Whitworth, ulir dengan ukuran inci. Sedangkan untuk dua tabel di atas, ini adalah untuk pekerjaan otomatis. Yang pertama, pengerjaan metris, dan yang kedua, untuk pengerjaan ukuran inci. Nah, itu ya. Jadi tadi kalian bisa lihat bagaimana cara men-setting tuas atau tombol ulir untuk kisar 1,75. Caranya seperti itu, pastikan mesin bubut kalian terdapat kisar ulir yang kalian butuhkan ketika kalian mau mengerjakan job penguliran pada mesin bubut. Ya, kemudian setting dulu tombol-tombol ulir sebelum kalian memasang benda kerja. Ya. Pastikan sebelum kalian memasang benda kerja, ketika kalian sudah selesai men-setting tuas atau tombol ulir, kalian cek dulu mesinnya. Kalian putar mesinnya, kalian putar tombol otomatisnya, apakah dia bisa berjalan. Kalau misalkan hanya berputar saja, tapi eretan tidak berjalan otomatis ulir, berarti ada yang salah dari settingan tombolmu, mungkin kurang pas, ya, atau mungkin
ada yang bagian dari eretan tersebut yang sudah aus sehingga dia tidak bisa berjalan. Jadi tidak hanya men-setting tombol saja, tapi pastikan ketika sudah selesai men-setting tombol, kalian cek dulu putarannya. Apakah putaran otomatis gerakan ulirnya sudah bisa bergerak atau hanya berputar cap cekamnya saja. Kalau kalian menjumpai seperti itu, kalian konsultasi ke gurunya, jangan membuat keputusan sendiri kalau memang kalian belum paham. Kenapa? Ingat, pekerjaan pemesinan adalah pekerjaan yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi. Ya, saya dan guru-gurumu yang lain tidak ingin kalian nanti di bengkel mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ikuti apa yang jadi instruksi dari gurumu, dari pembimbing kalian. Jangan main-main, jangan guyonan, jangan mojok sendiri HP-an. Ya, jangan ketika praktek meninggalkan bengkel tiba-tiba ngelumpuk di kantin. Ya, kebiasaan kalian kan seperti itu di kelas 1. Kelas 2 kalian harus bisa lebih baik. Karena kenapa? Karena itu nanti penentuan bagi kalian sebagai bekal kalian masuk di dunia industri. Jika kalian nanti belum bisa disiplin, maka di industri pun Pak Helmi takutnya kalian juga akan seperti itu. Sehingga yang jelek apa? Nama sekolah kalian. Ya. Itu pesan Pak Helmi di pertemuan pertama ini. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan selama di rumah. Jangan keluar jika memang tidak ada keperluan yang benar-benar penting. Setelah kalian menyaksikan video ini, kerjakan tugas yang sudah saya share di kelas sampai terakhir nanti jam 12. Jika melewati jam 12, kalian tidak akan bisa mengumpulkan tugas karena saya akan menutup respon. Ya. Jadi soal-soal di situ nanti semuanya berasal dari materi yang sudah saya sampaikan di video ini. Itu ya. Saya Pak Helmi Yuswandana, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata atau dalam penyampaian saya kurang nyaman, kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.